jinten, ada cengkeh, ada kapulaga, ada juga kayu manis. Ini salam, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah. Nah ini bawang merahnya, bawang putihnya kita iris dulu ya. Ini bawang merahnya juga kita iris. Ini untuk mempermudah kita nanti untuk nguleknya. Karena saya diulek, nggak di blender ya. Saya lebih suka diulek karena nggak tahu, mungkin rasanya lebih sedap aja kalau menurut saya sih gitu. Tapi itu terserah, silahkan. Opsional ya, mau diulek, mau dicoper, mau di blender silahkan. Kalau saya biasanya saya ulek. Nah ini kita iris-iris dulu bawang putih bawang merahnya biar gampang aja nguleknya, itu aja sih tujuannya. Jadi kita iris dulu sampai selesai, baru kita ulek bumbu-bumbu halusnya, bumbu-bumbu keringnya ya. Ini cengkeh sama kapulaganya nggak kita ulek ya, nanti kita cemplungin aja ya, nanti kita cemplungin aja, kita ulek dulu. Ini cobeknya ini cobek warisan nenek, jadi udah sampai gompal-gompal ya, masih dipakai ini jimatnya ini biar sedep. Ya lanjut kita ulek sampai halus semuanya, bumbunya sampai halus. Soalnya kalau jinten itu kadang-kadang nggak halus ya, kalau di blender atau di chopper itu kurang nggak halus gitu kalau jinten. Kalau saya lebih suka diulek. Ayo kalau mau ikut diulek, sedep dah. Ini kunyit, kita masukin kunyit, kita masukin jahe. Nah, kita pakai satu itu aja, satu ruas, satu jari itu, satu itu jari ini kita masukin kemiri. Saya pakai kemirinya yang pecahannya biar gampang nguleknya. Kita pakai tadi 4 butir pecah-pecah jadi 8 butir ya, jadi 8 keping. Nah, ini kita pakai 4 butir tadi. Nah ini kita masukin bawang putih bawang merahnya. Nah itu kan jadi lebih gampang ya, kalau menurut aku itu lebih gampang, tapi ya silahkan aja, kalau emang aku maunya langsung aja gitu, langsung dulu ya silahkan gitu. Kalau aku lebih suka ini. Oke, tadi bumbunya sudah halus semuanya. Ini daging kambing ya, kemarin aku punya daging kambing 700 gram, jadi aku iris kecil-kecil terus aku taruh di freezer. Nah hari ini aku mau masak tongsengnya. Ini bahan-bahannya. Nah ini bumbu yang sudah halus tadi, yang udah kita ulek sampai halus, kita tumis. Nanti ada toppingnya ya, toppingnya kita pakai kol, cabai rawit, sama tomat hijau. Itu biar seger ya, enak banget kalau udah pakai itu, mantap pokoknya. Cabai rawitnya kalau yang suka pedes silakan cabai rawitnya diiris, dipotong kecil-kecil, diiris-iris gitu lebih enak sebetulnya. Tapi ini di rumah karena ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas, jadi cabai rawitnya aku masukin utuh aja. Nanti kalau yang nggak suka pedas dikip, jadi tinggal dipisahin aja. Ini kita masukin cengkeh, kapulaga, terus bumbu-bumbu aromatiknya masuk semua ya. Ada lengkuas, daun jeruk, daun salam, serai yang udah tadi kita geprek, kita masukin, kita tumis sampai benar-benar harum. Kalau udah harum sampai itu, kalau kita numis bumbu ya itu harus sampai di samping harum itu kalau nanti keluar minyak gitu loh, itu tandanya udah mateng. Nah ini seperti ini kurang lebihnya, udah kekuningan terus udah keluar minyak. Tadi kan kita numisnya pakai minyak sedikit banget ini kita minyaknya. Nah ini kita tumis sampai kuning, sampai keluar minyak, sampai dia benar-benar wangi, jadi makanan itu tidak cepat basi ya teman-teman. Aku kalau bikin tongseng aku bikin dari sore, dari siang gitu sampai malam, sampai besok lagi tuh nggak basi teman-teman.
karena yaitu kita proses masaknya mateng, tumis bumbunya mateng gitu, terus masaknya kita sampai matang, benar-benar matang tanak gitu. Nah ini udah anak bumbunya udah benar-benar matang, kita masukin daging kambingnya. Nah ini kita masukin daging kambingnya ya. Nah kita masukin sedikit-sedikit biar nyerap dulu ke bumbunya. Kalau bikin tongseng itu daging kambingnya aku masukin duluan sama bumbu, enggak air santan duluan aku cemplungin gitu, enggak. Kalau menurut aku sih kurang sedap ya, kurang nyerap bumbunya ke daging, dan nanti kalau kita makan dagingnya itu udah terasa bumbu gitu loh, udah meresap gitu. Itu ini masih ada yang gerindil karena dagingnya kemarin aku udah bersih, aku udah potong-potong, aku taruh freezer, jadi masih ada yang gerindil. Nanti ini bakalan bisa sendiri sih. Nah, ini masukin lagi sisanya. Ini dagingnya tadi total sekitar 700 gram kita punya daging kambingnya. Itu dari satu paha kambing loh, dagingnya hanya dapat 700 gram. Kenapa? Kambingnya kecil. Ini ya, kita tumis sampai dagingnya berubah warna, sampai udah nggak ada yang kemerah-merahan lagi. Mari kita masukin kecap. Kita masukin kecapnya. Ini tadi ada sisa kecap sedikit, kita pakai aja, nanti kita tambahin lagi kecapnya. Nah emang nggak cukup kalau segitu, sedikit. Kalau tongseng ini selera ya, ada yang suka tongsengnya manis gitu. Nah kalau lebih suka manis, yang tongsengnya manis itu di samping dikasih kecap, masukin juga gula merah, pakai gula merah. Kalau aku enggak ya, aku lebih suka yang sedang, nggak terlalu manis gitu, jadi manis gurih tapi nggak terlalu manis juga, manisnya sedang, dari manis kecap aja. Ini kita masak. Nah, nanti kita kalau ini daging udah meresap berubah warna, ini kita masukin bumbu seasoningnya ya. Saya masukin kaldu bubuk, aku pakai kaldu sapi, masukin kaldu bubuk, terus kita pakai penyedap sedikit aja. Pokoknya biar rasanya lebih mantap aja sih kalau aku, tapi itu bisa di skip kalau emang nggak suka ya, silahkan aja pakai kaldu bubuk aja cukup. Tapi kalau aku biasanya aku pakai tapi sedikit. Nah ini aku masukin air. Nah kalau kita masak daging, tipsnya kalau menambahkan air itu jangan pakai air dingin ya teman-teman, kita pakai air panas. Nah ini aku pakai air panas, tadi aku udah masak air, aku masukin termos, jadi air yang kita pakai itu air panas. Nah kenapa pakai air panas? Kalau pakai air panas itu kita masak daging itu cepat empuk teman-teman. Nah kalau kita nambahin airnya pakai air yang dingin, air biasa, itu biasanya lama, nanti akan lebih keras dagingnya gitu. Jadi tadi kita tunggu sampai matang, udah empuk baru kita masukin santan ya teman-teman. Ini aku pakai santan ya, aku pakai santan tadi 200 ml santannya, santan kental aja, karena tadi aku ngempukin dagingnya nggak pakai santan, aku pakai air panas, aku pakai air aja. Nah tadi setelah empuk kita tutup, terus kita koreksi, udah empuk, kita pakai, baru aku masukin santan. Nah ini udah matang ya, dagingnya udah matang, rasanya udah pas. Nah aku tinggal masukin toppingnya, ini jangan lama-lama ya, kita masukin cabai rawit, tomat sama kol, kita masukin, jangan matang-matang gitu, jadi nanti dia, karena itu posisinya mendidih ya, nanti sekali mendidih ya udah sampai kita matiin aja kompornya. Nah ini setelah mendidih ya, sekali mendidih kita langsung matiin kompornya. Nah ini udah mateng. Udah mateng, nanti kita tinggal sajiin di mangkok, tinggal ditambah